TNI gugur dalam tugas misi perdamaian PBB di Lebanon. Tidak ada kenaikan BBM per April 2026. Pemerintah berlakukan work from home setiap hari Jumat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani weekend Anda, Weekly Report kembali hadir dengan informasi yang telah kami rangkum selama sepekan. Ada apa saja informasi di Weekly Report kali ini? Berikut informasinya untuk Anda. Informasi pertama, pemirsa, pemerintah sedang memproses asesmen untuk menentukan bentuk dukungan dan juga bantuan yang akan diberikan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur saat menjalani misi perdamaian di Lebanon Selatan. Saat ini TNI menunggu hasil dari investigasi Unifil PBB. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memproses asesmen untuk menentukan bentuk dukungan dan bantuan akan diberikan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinan yang mendalam dan turut berduka cita atas insiden yang menimpa personil tersebut. Hal ini disampaikan Gus Ipul pada Selasa 31 Maret 2026 di Jakarta. Ya, nanti akan kita lihat, tentu ini menjadi keprihatinan kita turut berduka dan Kementerian Sosial akan melakukan asesmen ya, kira-kira dukungan apa, bantuan apa yang bisa diberikan. Sebelumnya, Pusat Penerangan atau Puspen Mabes TNI mengonfirmasi dua prajurit yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan satu Sertu Muhammad Nur Ihwan gugur saat menjalani misi pengawalan kendaraan di wilayah Lebanon Selatan pada Senin 30 Maret 2026. Selain korban gugur, dua prajurit lain yakni Letu Infanteri Sultan Wirdian Maulana dan Praka Dedi Rianto mengalami luka-luka akibat ledakan yang mengenai kendaraan taktis mereka dalam penugasan. Dengan insiden terbaru ini tercatat total 3 prajurit TNI gugur dalam menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah Lebanon. Sehari sebelumnya, pada Minggu 29 Maret 2026, seorang prajurit TNI gugur ketika serangan artileri menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Acit Al-Qusair, Lebanon Selatan. Pihak TNI menunggu hasil investigasi resmi dari Unifil untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Ketegangan ini di Lebanon meningkat setelah Hizbullah, kelompok pro-Iran, terseret konflik Israel dan juga Iran. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas sebagai penjaga perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Seorang tentara Indonesia tewas akibat serangan artileri Israel di Lebanon pada Minggu malam 29 Maret 2026. Sehari kemudian, pada Senin 30 Maret 2026, dua prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL. Melalui akun Instagram resminya, Kedubes Iran menegaskan sikap keras terhadap insiden ini. Dalam pernyataannya pada Senin 30 Maret 2026, Kedutaan Besar Republik Islam Iran. Dalam pernyataannya pada Senin 30 Maret 2026, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia gugur prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian Indonesia di bawah UNIFIL. Selain itu, Iran menegaskan mengutuk tindakan keji ini. Iran menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menyerukan agar insiden ini tidak dibiarkan tanpa hukuman. Ketegangan di Lebanon meningkat setelah Hizbullah, kelompok pro-Iran, melancarkan serangan rudal ke Israel 2 hari setelah kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Iran terlibat konflik terbuka dengan Israel, merembet ke Lebanon, dan menelan korban dari pasukan penjaga perdamaian.
Iran terlibat konflik terbuka dengan Israel, merembet ke Lebanon, dan menelan korban dari pasukan penjaga perdamaian internasional, termasuk Indonesia. Ya, pemirsa, pemerintah meluncurkan 8 langkah besar transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi yang telah mulai dilakukan. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus perubahan gaya hidup berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan 8 langkah transformasi kerja dan hemat energi yang mulai diterapkan 1 April 2026. Kebijakan ini menyasar aparatur sipil negara, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk menekan pengeluaran anggaran dan konsumsi energi. Pertama, dalam skema baru ini ASN akan mulai menjalani pola kerja fleksibel dengan bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat, serta pembatasan kendaraan dinas maksimal 50%. Kebijakan ini berlaku baik untuk ASN pusat maupun daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas hingga 50% dalam negeri dan 70% luar negeri, serta mendorong perluasan Car Free Day di daerah. Kedua, transformasi serupa juga diarahkan ke sektor swasta. Meski sifatnya masih berupa himbauan melalui edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan didorong menerapkan WFH dan meninggalkan efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing. Poin ketiga, pemerintah menegaskan sejumlah sektor tetap harus berjalan normal dari kantor maupun lapangan. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, hingga administrasi kependudukan tetap beroperasi penuh. Sektor strategis swasta mulai dari industri, energi, logistik, hingga keuangan juga tidak terdampak kebijakan WFH. Sementara di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk sekolah dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka 5 hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti menghemat listrik di rumah dan tempat kerja hingga beralih ke transportasi publik. Meski ada penyesuaian pola kerja, masyarakat tetap dihimbau menjaga produktivitas dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya pada poin kelima, kebijakan ini akan dievaluasi setiap 2 bulan dengan potensi penghematan ASN mencapai 6,2 triliun rupiah, serta efisiensi anggaran hingga 130 triliun rupiah. Keenam, dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak besar. Penerapan WFH bagi ASN diperkirakan mampu menghemat hingga 6,2 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan potensi efisiensi mencapai 121,2 triliun rupiah hingga 130,2 triliun rupiah yang akan dialihkan ke belanja yang lebih produktif termasuk untuk rekonstruksi pasca bencana. Sementara pada poin ketujuh, di sektor energi, program biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 yang diperkirakan mampu menekan penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, pengaturan BBM subsidi melalui My Pertamina juga diterapkan. Terakhir, poin ke-8, program makanan bergizi tetap berjalan, terutama untuk daerah 3T dan wilayah dengan stunting tinggi, serta sekolah berasrama. Pemerintah berharap kebijakan ini menciptakan budaya kerja lebih adaptif dan kesadaran hemat energi nasional. Penerapan work from home. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Negara di instansi. Ya, pemirsa, pemerintah telah menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara yang sudah berlaku setiap hari Jumat di pekan kali ini. Langkah ini diharapkan mampu mendorong transformasi budaya kerja sekaligus efisiensi energi di lingkungan pemerintahan. Pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi budaya kerja sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini akan berlaku bagi ASN di tingkat pusat dan daerah. Mekanisme pelaksanaannya akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri dengan penerapan 1 hari kerja dalam sepekan yaitu setiap hari Jumat. Dalam skema ini, pemerintah juga mendorong perubahan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, dilakukan efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk kendaraan operasional dan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah,
yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa dengan menyesuaikan karakteristik usaha masing-masing. Meski demikian, sejumlah sektor layanan publik dan strategis seperti kesehatan, keamanan, industri, transportasi, dan logistik tetap dikecualikan dan diharapkan beraktivitas secara langsung di lapangan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran terkait kebijakan work from home atau WFH 1 hari dalam sepekan bagi pekerja di perusahaan. Dalam kebijakan ini, Menteri Tenaga Kerja menegaskan pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi upah, hak pekerja maupun cuti tahunan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2026 tentang pelaksanaan work from home 1 hari dalam 1 minggu. Kebijakan ini ditujukan kepada perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk mendukung efisiensi penggunaan energi di tengah dinamika global. Dalam surat edaran tersebut, Kemnaker menegaskan upah atau gaji beserta hak lainnya tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan WFH juga ditegaskan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Meski bekerja dari rumah, pekerja tetap wajib menjalankan tugas dan kewajiban secara normal. Perusahaan juga diminta memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan tetap terjaga. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk sejumlah sektor yang membutuhkan kehadiran fisik seperti sektor kesehatan, energi, transportasi, logistik, keuangan, hingga industri manufaktur. Selain penerapan WFH, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi hemat energi, pengendalian konsumsi listrik, serta budaya penggunaan energi secara bijak di tempat kerja. WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi. Kemnaker menyebut kebijakan WFH 1 hari ini akan dievaluasi secara berkala. Pemerintah berharap pola kerja baru ini tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kebijakan work from home atau WFH ini berdampak besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah berjalan selama hampir 5 bulan. WFH berlaku setiap hari Kamis dan imbas dari penerapan WFH, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini menyebut konsumsi BBM ASN Jawa Barat berkurang hingga 50%. Tetapi di tengah fiskal yang makin berat, Kebijakan work from home atau WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat hampir diterapkan selama 5 bulan. Hal ini berdampak pada konsumsi BBM aparatur sipil negara Pemprov Jabar, di mana konsumsi bahan bakar minyak atau BBM untuk ASN Pemprov Jabar berkurang hingga 50%. Meski sudah diterapkan WFH, Deddy Mulyadi klaim pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Menurut Gubernur Jawa Barat, penerapan WFH ini sudah berlangsung lama, hampir 5 bulan, di mana penerapan WFH dilakukan pada hari Kamis. Kemudian problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak orang yang memiliki fungsi-fungsi menyuruh dibanding yang mengerjakan. Artinya bahwa dalam sistem birokrasi kita, ini ada kesenjangan antara pekerjaan teknis dan pekerjaan administratif. Nah, kebanyakan birokrasi ini bekerja pada sisi administratif dan lemah dari sisi teknis. Misalnya di jalan tim pengawasnya lemah,
pekerja-pekerjanya lemah, sedangkan kita membutuhkan orang-orang yang secara real bekerja di lapangan. Dan ke depan itu akan saya mencoba memperbanyak tenaga yang bekerja pada layanan-layanan yang bersifat teknis langsung ke warga. Pak, penerapan WFH gimana Pak? Ya, kita sudah dari dulu ke jalan. Evaluasinya gimana Pak? Efektif. Ya, lihat aja produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu aja. Selama ini kan administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over kan. Terkait kebijakan pengurangan BBM dengan kebijakan WFH sendiri. Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang. Kita sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu. Artinya berdampak ke Pemprov Jabar ya Pak? Berdampak pada belanja pemerintahnya, belanja rutinnya menjadi menurun. Dan itu udah lama, BBM-nya nurun hampir setengahnya. Sebelumnya pemerintah pusat akan menerapkan WFH bagi ASN. Aturan ini dikarenakan dampak dari memanasnya eskalasi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, ini kabar baik untuk kita semua. Pemerintah menyampaikan bahwa belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak, baik subsidi maupun non-subsidi, per 1 April 2026. Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Pemerintah menyampaikan bahwa belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak, baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026. Hal ini merespon ramainya informasi keliru yang beredar bahwa harga BBM non-subsidi akan naik drastis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Prasetyo menghimbau masyarakat tetap tenang. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Dengan kepastian ini, pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum tentu benar, terutama terkait harga BBM yang kerap menjadi perhatian publik. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan pembangunan 1000 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026 sebagai upaya percepatan sektor kelautan dan perikanan. Target ini meningkat signifikan dibanding tahap sebelumnya dan diharapkan mampu mendorong kesejahteraan nelayan serta infrastruktur pesisir. Bahan baku plastik punya mekanisme. Pemerintah menargetkan pembangunan 1000 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut target tersebut merupakan lonjakan signifikan dibanding tahap sebelumnya. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama telah dimulai sejak September 2025 dan mencakup 25 provinsi. Hingga akhir Maret 2026, mayoritas proyek telah rampung dengan 61 lokasi selesai dibangun dari target 65 lokasi. Sementara 4 lokasi lainnya masih dalam proses penyelesaian di Kapuas Hulu, Sumeneb, Pangandaran, dan Garut. Tahun 2026 pemerintah menargetkan lonjakan besar hingga 1.100 lokasi KNMP. Jadi terus Pak Budi kita mendorong ekonomi rakyat khususnya di pesisir lewat program KNMP. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan per 25 Maret 2026, program ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi perikanan hingga 2,15 juta ton per tahun.
Pembangunan tahap kedua telah dimulai sejak Desember 2025 dengan cakupan 35 desa atau kelurahan di 17 provinsi. Dengan anggaran Rp660,5 miliar, progres pembangunan telah mencapai 16,68% dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh, Anggara Berita Nasional TV. Informasi, fitnah dan hari ini terkait dengan update program prioritas atau. Ya, ini selalu terjadi setiap tahun pasca Hari Raya. Arus pendatang baru ke ibu kota pasca Lebaran mulai terdeteksi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memastikan tidak akan melakukan operasi justisi. Namun, para pendatang ini dihimbau memiliki kemampuan dan kesiapan kerja sebelum mengadu nasib di Jakarta. Pasca perayaan Idul Fitri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerima laporan terkait datangnya para pendatang baru ke ibu kota. Mayoritas dari mereka datang dengan tujuan mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup. Namun sayangnya sebagian dari para pendatang tersebut diketahui belum memiliki informasi yang cukup terkait kondisi terkini di Jakarta saat ini, termasuk terkait ketatnya persaingan kerja serta terbatasnya peluang yang tersedia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta dipastikan tidak akan melakukan operasi justisi seperti yang pernah dilakukan, meski Pemprov DKI tetap akan melakukan pendataan terhadap para pendatang baru. Namun Pramono menegaskan setiap pendatang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja. Jadi kami sekarang ini memang sudah mulai mendapatkan laporan ada beberapa pendatang yang belum mengetahui tentang Jakarta ketika sampai di Jakarta. Nah, yang seperti itu kan pasti didata. Dan rata-rata mereka memang menaruh harapan bisa mencari peluang untuk bekerja di Jakarta. Sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisia. Tetapi kami meminta siapapun yang datang ke Jakarta mau kerja di Jakarta, tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sudah ada yang merasa harga plastik mahal di pasaran. Nah, pemirsa, ini harga dan ketersediaan produk plastik di pasar domestik saat ini mengalami tekanan akibat terganggunya pasokan bahan baku. Pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan mencari sumber impor alternatif di luar kawasan Timur Tengah. Kenaikan harga dan kelangkaan produk plastik di pasar domestik mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ini dipicu terganggu pasokan nafta sebagai bahan baku utama akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah menghambat jalur impor Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan ketergantungan industri nasional terhadap pasokan nafta dari Timur Tengah membuat harga plastik sangat rentan terhadap gejolak di kawasan itu. Dalam beberapa hari terakhir, keluhan masyarakat meningkat mengenai kenaikan harga plastik. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Perdagangan segera mengambil langkah cepat dengan mencari sumber impor alternatif di luar zona konflik. Sejumlah negara seperti Afrika, India, dan Amerika kini menjadi target baru penyedia bahan baku meskipun proses peralihan ini membutuhkan waktu. Lihat data dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu, Pak, ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga harga bisa kembali normal. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan asosiasi dan pelaku industri serta mengerahkan perwakilan dagang di luar negeri untuk mencari pemasok baru. Dengan langkah diversifikasi ini, pemerintah optimistis pasokan dan harga plastik nasional akan segera kembali stabil. Tim Liputan Berita Nasional TV. Weekly Report akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen memberikan pesan khusus terkait penggunaan perangkat gadget atau gawai bagi para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tingginya angka penggunaan gawai di Indonesia yang saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan jika tidak ada pembatasan durasi penggunaan atau screen time. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengingatkan untuk waspada terhadap penyalahgunaan teknologi, terutama terkait maraknya konten judi online yang kini sering disisipkan pada layanan media sosial. Pembatasan penggunaan gawai dinilai sangat penting agar anak-anak tidak terjebak dalam praktik ilegal tersebut. Kegiatan pembelajaran dan mendukung kegiatan penguatan pendidikan karakter. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang penggunaan media internetnya salah satu yang tertinggi di dunia. Ya, menurut penelitian rata-rata itu 7,3 jam per hari, itu berarti hampir sepertiga dari waktu digunakan untuk berselancar di dunia maya. Dan banyak anak kita yang memang karena keawamannya itu terjerat oleh judi online atau juga kriminalitas yang mereka tanpa sadari disusupkan oleh mereka tidak bertanggung jawab melalui berbagai layanan media. Mendikdasmen menegaskan bahwa teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, terutama yang mendukung proses pembelajaran dan penguatan pendidikan berkarakter. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong pihak sekolah dan orang tua di Kota Depok untuk lebih ketat dalam mengawasi aktivitas digital para siswa. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, ini mantan Kepala Kas Bank BNI Labuhan Batu yang diduga menggelapkan uang jemaat Gereja Katolik Paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Khusus Poldasu. Tersangka inisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Poldasu sebulan lalu diketahui bersembunyi di luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Rahmat Budi Handoko Senin sore mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang tersebut sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk modal usaha. Kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI Labuhan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan uang, tersangka bersama istrinya kemudian kabur ke luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, satu rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini gosong terbakar. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok yang menyambar ke kasur. Kebakaran terjadi di sebuah rumah kosong di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam 29 Maret 2026. Nyala api diduga berasal dari puntung rokok yang menyulut kasur kapuk dan tumpukan sampah di dalam rumah yang sudah lama tidak dihuni. Warga melihat asap dan api langsung melaporkan ke pos pemadam kebakaran Tegal Alur untuk dilakukan penanganan. Bang, tadi pemicunya kayak gimana, Bang? Dugaannya, Bang? Nah, ini mah tadi anak kecil pada nongkrong di sini. Oh, terus kayak gimana bisa kebakar itu? Pada ngerokok kayaknya mah di sini. Kesulut sama apa itu ya? Kasur, kan di dalam ada kasur kapuk. Oh, jam berapa kejadian, Bang? Pas habis maghrib. Habis maghrib ya? Iya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 25 personil dengan 5 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran. Nyala api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit. Petugas damkar memastikan api tidak merambat ke bangunan lain di kawasan padat penduduk. Rumah apa nih, apa penyebabnya, Bang? Rumah kosong. Rumah kosong. Betul. Yang konsleting atau gimana, Bang? Untuk konsleting masih proses penyelidikan. Baik. Yang jelas kita untuk pemadaman dulu. Laporan kebakarannya pas jam berapa, Bang? Kurang lebihnya habis Isya. Warga datang ke pos Tegal Alur.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi kosong dan sudah lama tidak ditempati. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan jika melihat potensi kebakaran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 senilai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan satu orang pelaku berinisial MP di sebuah kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan kepolisian, petugas menemukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai mencapai sekitar Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu, diantaranya printer, tinta, alat potong kertas, kertas A4, serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan proses pembuatan. Pengungkapan kasus ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Polisi fokus mendalami peran pelaku serta jalur peredaran uang palsu itu. Mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lak yang berjumlah kurang lebih 600 juta rupiah dan juga 60 lak namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Ya, ini permasalahan yang ada di mana-mana pemirsa. Tumpukan sampah rumah tangga setinggi 2 hingga 4 meter ini menggunung dan nyaris menutup akses jalan di tempat pembuangan sampah atau TPS Rawadas, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Selain mengganggu pengguna jalan, kondisi ini juga dikeluhkan oleh warga sekitar maupun yang akan berziarah makam karena aroma baunya yang sangat menyengat. Sampah penuh sampah kayak Bantar Gebang. Tolonglah ini, tolong dibantu. Beginilah kondisi TPS di Rawadas Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur Minggu sore. Gunungan sampah nampak meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu akses jalan penghubung di area TPU setempat. Warga desa dan pengguna jalan yang melintasi terpaksa menutup hidung lantaran bau yang sangat menyengat dan sangat mengganggu kenyamanan. Pihak RW setempat menyebut penumpukan ini terjadi karena tidak adanya truk pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup yang datang hari ini. Penumpukan terjadi akibat terhambatnya truk pengangkut ke TPS akibat proses pembongkaran sampah di TPST Bantar Gebang. Petugas kebersihan terpaksa menumpuk sampah agar gerobak sampah dapat segera digunakan kembali untuk mengambil sampah di lingkungan warga. Terus jadi Bapak tahu nggak tentang masalah sampah ini? Kalau itu masih kurang tahu Pak kalau itu. Ya mudah-mudahan cepat aja diatasin Pak. Mau diangkut biar enak gitu lewatnya biar nggak bau. Saya sebagai Ketua RW 02 hari ini menumpuk seperti ini karena hari ini tidak ada truk yang merapat ke TPS sehingga teman-teman petugas menumpuk ini karena gerobak juga akan langsung dipakai lagi kembali ke warga begitu Pak. Oh jadi gerobak ini yang tadi datang ditumpahin terus pergi lagi? Iya, ditumpahin untuk mengambil sampah-sampah di warga. Kalau tidak seperti itu, warga akan protes kepada petugas. Sehingga kita cari lokasi satu-satunya ditumpuk sambil menunggu truk besok pagi insya Allah ada yang hadir. Demikian Pak. Ini alasannya apa nih? Kendalanya apa atau truk ini tidak datang? Kendalanya truk yang sudah terisi di Bantar Gebang tidak bisa dibongkar. Jadi sudah sampai lokasi dikembalikan lagi ke LH kembali sambil menunggu informasi boleh dibongkar atau tidak. Demikian. Ini ketinggian sampah ini saat ini berapa meter Pak? Yang bagian dalam kurang lebih 3 sampai 4 meter, yang di jalan kurang lebih 2 meter ketinggian.
Insya Allah besok pagi saya akan koordinasi lagi kepada pengawas ELA untuk segera dikirim truk. Namun jika besok pagi tidak ada truk, itu penumpukan semakin besar. Dan saya sudah laporkan ke Pak Lurah untuk mencari solusinya. Karena di jalan TPU juga terganggu. Dan saya pun juga sudah sering diingatkan untuk tertib. Namun kondisi seperti ini ya nggak ada jalan keluar lagi selain ditumpuk, begitu Pak. Warga berharap pihak terkait segera mengirimkan armada truk agar akses jalan kembali normal dan lingkungan kembali bersih. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Weekly Report akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, di weekend ini mungkin ada yang ingin berlibur tapi bingung mau kemana ya. Ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Sendang Gelis Kahuripan yang terletak di Kampung Cilangkop, Desa Ganjarsari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat ini menjadi destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Telaga alami ini dikenal dengan airnya yang jernih dan lingkungan asri serta menyimpan berbagai kisah misteri dan sejarah yang melekat sejak masa Kerajaan Pajajaran. Selain menawarkan keindahan alam, tempat ini juga menjadi sumber mata air bagi masyarakat sekitar dan tetap mengalir meski di musim kemarau. Sendang Gelis Kahuripan atau yang juga dikenal sebagai Talada Cikahuripan merupakan talaga alami di kawasan perbukitan Bandung Barat. Nama ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti kolam pegunungan yang indah dan memberi kehidupan. Sesuai namanya, tempat ini menyuguhkan pemandangan alam yang menenangkan dengan air yang sangat jernih. Air di Sendang ini bersumber dari aliran Gunung Burangrang dan menjadi sumber kehidupan bagi 3 desa di sekitarnya. Debit air yang stabil dan tidak pernah surut meski musim kemarau menjadikannya sebagai sumber air yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Keindahan Sendang Gelis Kahuripan semakin terasa dengan lingkungan sekitar yang masih alami. Pohon-pohon rindang yang dipercaya telah ada sejak abad ke-14 mengelilingi kawasan ini dan menciptakan suasana sejuk serta tenang bagi para pengunjung. Di balik keindahannya, Sendang Gelis Kahuripan juga dikenal dengan berbagai cerita misteri. Konon, tempat ini pernah disinggahi tokoh kerajaan Pajajaran seperti Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, dan Nyimas Rara Santang, serta tokoh penyebar Islam. Hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satu misteri yang terkenal adalah keberadaan Mustika Sero, yaitu batu berwarna merah yang disebut memiliki aroma khas. Batu ini menjadi buruan sebagian orang dan dikaitkan dengan cerita spiritual yang berkembang di masyarakat. Meski dipenuhi mitos, Sendang Gelis Kahuripan tetap menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan. Wisatawan dapat berenang di 2 kolam alami dengan air jernih serta menikmati keindahan alam sambil berfoto. Fasilitas seperti warung makan dan tempat bilas juga telah tersedia. Untuk mencapai lokasi, wisatawan dapat menempuh perjalanan dari arah Bandung atau Purwakarta menuju Cikalong Wetan. Akses jalan yang curam dan berbatu disarankan dilalui dengan kendaraan roda 2. Dengan tiket terjangkau dan keindahan yang ditawarkan, Sendang Gelis Kahuripan menjadi pilihan wisata alam yang layak dikunjungi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, tempat yang satu ini juga bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk berlibur di akhir pekan.
Kiara Arta Park di Jalan Banten, Kota Bandung ini juga menjadi salah satu destinasi wisata perkotaan yang semakin populer dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Taman ini, pemirsa, menghadirkan konsep ruang terbuka hijau yang dipadukan dengan beragam atraksi modern seperti air mancur, menari, kampung Korea, serta area bermain dan olahraga. Dengan lokasi yang strategis di tengah kota serta akses yang mudah dijangkau, Kiara Arta Park ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati waktu santai bersama keluarga, teman, maupun sekedar melepas penat dari aktivitas harian. Sejak dibuka untuk umum, Kiara Arta Park terus menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah yang ingin menikmati suasana taman kota yang nyaman dan modern. Kawasan ini dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang tidak hanya menawarkan keindahan taman, tetapi juga berbagai aktivitas menarik untuk semua kalangan. Salah satu ikon utama yang menjadi daya tarik pengunjung adalah air mancur menari. Pertunjukan ini menampilkan semburan air yang bergerak selaras dengan irama musik dan cahaya warna-warni, terutama saat malam hari. Suasana menjadi semakin hidup dan romantis, menjadikan momen ini favorit untuk dinikmati bersama keluarga maupun pasangan. Di dalam kawasan taman terdapat kampung Korea yang menyajikan nuansa berbeda bagi pengunjung. Area ini didesain menyerupai suasana di Korea Selatan, lengkap dengan dekorasi unik, spot foto Instagramable, serta beragam kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Pengunjung juga dapat menyewa handbook untuk menambah pengalaman berwisata. Bagi pengunjung yang menyukai aktivitas fisik, Kiara Arta Park menyediakan berbagai fasilitas seperti jogging track, jalur sepeda, dan area terbuka hijau yang luas. Suasana yang sejuk dan asri menjadikan taman ini ideal untuk olahraga ringan atau sekedar berjalan santai di pagi dan sore hari. Untuk keluarga yang datang bersama anak-anak, tersedia arena bermain yang aman dan menyenangkan. Selain itu, terdapat pula kereta wisata atau tram yang dapat digunakan untuk berkeliling taman, memberikan pengalaman berbeda tanpa harus berjalan jauh. Kawasan kuliner di Kiara Arta Park juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan makanan tersedia, mulai dari jajanan khas Bandung hingga hidangan modern dan internasional. Suasana yang ramai dan hangat menjadikan area ini cocok untuk bersantai sambil menikmati hidangan bersama orang terdekat. Selain menawarkan fasilitas lengkap, taman ini juga sering menggelar berbagai acara menarik, terutama saat akhir pekan. Mulai dari pertunjukan seni, bazar kuliner, hingga hiburan musik yang menambah daya tarik bagi pengunjung yang datang. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau serta fasilitas yang terus dikembangkan, Kiara Arta Park menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Bandung yang mampu memberikan pengalaman lengkap dalam satu kawasan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Nah, pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Weekly Report kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Happy weekend, sampai jumpa.